saja. Jadi totalnya adalah 176, benar ya, 176 juta ya. Nah ini misalnya setiap kali bikin invoice kan, misalnya satu orang beli mesin cuci harganya 10 juta, ya sudah, bikin invoice atau struk ya, struk pembelian nilainya 10 juta, PPN-nya 1.100.000 dan seterusnya. Kemudian ini semuanya dijumlahkan. Jadi kalau kepada konsumen akhir, atau intinya dia tidak untuk diperjualbelikan kembali, maka boleh tidak perlu dibikin faktur pajaknya, cukup digunggung atau dijumlah. Jadi total dia tinggal ambil register dari komputer ya. Total penjualannya sebulan berapa? Ternyata 1.600.000. Nah, di situ di aplikasi biasanya sudah langsung diberikan nilai PPN-nya yaitu 176 juta. Oke, terima kasih yang sudah menjawab 176 juta ya. Kemudian penyerahan kepada pemerintah Kota Palembang, nilainya 660 juta. Nah, ini kan jadi jadi salah ya. Seharusnya 666 juta ya. Terima kasih yang sudah menghitung meskipun nilainya jadi keriting. Untuk menghitungnya adalah 660 dibagi 111 dikalikan 100%. Nah, ketemunya keriting di 594. Nanti PPN-nya berapa? Tinggal dikalikan 11% atau di angka berapa ya? 50-an juta ya, 50 juta sekian. Oke, terima kasih yang sudah menjawab benar. Angkanya keriting ya. Kemudian PT Gragas membangun gudang elektronik luasnya 500 meter persegi. Berarti ya dimaksud pertanyaan ini adalah membangun sendiri ya, tidak menggunakan kontraktor. Kalau menggunakan kontraktor maka soalnya PT Gragas menyewa kontraktor untuk membangun. Nah, itu berarti menggunakan kontraktor. Nanti kontraktor itulah yang akan menerbitkan faktur pajak ke PT Gragas. Nah, dalam hal ini berarti yang dimaksud adalah membangun sendiri. Karena luasnya lebih dari 500 meter, karena luasnya 500 meter persegi, yang mana ini adalah lebih dari 200 meter persegi, maka ini akan kena PPN KMS. Tarifnya berapa? Tinggal dikalikan 550 juta dikalikan 2,2%. Langsung saja nggak apa-apa. Tapi ya pakai pakai standar jawaban itu ya. DPP-nya berapa, kemudian PPN-nya 2,2 dikalikan DPP yaitu 550 juta. Ini masih ada beberapa yang menjawab salah, dia langsung dikalikan 10%. Ini salah ya, yang benar dikalikan dengan 2,2%. Mohon diperhatikan karena insya Allah kalau saya nggak lupa ini nanti menjadi soal di IC ya, kalau nggak lupa, atau minimal di pilihan ganda. Ingat jawabannya menggunakan tarif 2,2%. Ini masih ada yang pakai 11%. Menyumbang sebuah panti jompo satu buah televisi harganya 2 juta. Nah, termasuk keuntungan 200.000. Nah, kalau ini kan kasusnya penyerahan cuma-cuma atau pemberian cuma-cuma yang kemarin saya bahas ketika kita membicarakan DPP nilai lain. Nah, kalau nilai biasanya kan kita jualan ke konsumen harganya 2 juta ya,
DPP-nya 2 juta. PPN-nya berarti 200.000. 220.000. Nah, karena ini pemberian cuma-cuma, yang namanya pemberian cuma-cuma kan kita nggak dapat apa-apa ya. Ini harganya 2 juta, saya kasihin ke panti jompo. Biasanya saya jualnya 2 juta, tapi kan saya membukukannya nggak mungkin 2 juta. Saya akan membukukannya sebesar HPP. Soalnya kalau saya membukukan 2 juta, nanti saya dianggap untung 200.000. Ketika saya untung 200.000, nanti akan kena pajak PPh, betul? Begitu juga dengan PPN. Maka DPP PPN itu tidak boleh 2 juta, tetapi sebesar HPP aja atau harga belinya. Harga belinya berapa? 1.800.000. Jadi DPP-nya 1.800.000 dikalikan dengan 11%. Duh Pak, itu kan pemberian cuma-cuma, masa nanti kemarin udah tak ceritain juga ya. Masa nanti panti jomponya suruh bayar 180.000? Enggak perlu dibayar. Angka 180.000 itu tetap dibuatkan faktur pajaknya, tetapi nanti akan mengkompensasi waktu dia mengkreditkan pajak masukannya. Kan nanti PM dari televisi tadi 180, ya kan? PM-nya 180, kemudian ada PK 180. Nah, akhirnya impas. PK-nya 0. PK-nya kurang bayarnya 0. Jadi tidak ada yang perlu dibayarkan oleh si PT Gragas ke negara. Kemudian penyerahan BKP ke PT Anugrah ke kawasan berikat dengan nilai 700 juta. PPN-nya berapa? Kalau ditanya PPN-nya ya 70 juta. Betul? 77 juta. PPN-nya 77 juta. Cuman dipungut atau tidak? Jawabannya tidak dipungut. Jadi ini jawabannya adalah 77 juta, tetapi statusnya tidak dipungut. Nah, ini ada yang jawab tidak dipungut bebas. Beda. Antara bebas sama tidak dipungut itu berbeda. Kalau dari PPN tidak dipungut itu ya tidak dapat dikreditkan kan, berarti PM-nya. Kalau bebas, PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau kalian jawab bebas atau tidak dipungut, ya salah. Kalian harus pilih salah satu. Kalau ke kawasan berikat itu kan PPN-nya tidak dipungut ya. Jadi PPN-nya tidak dipungut, bukan dibebaskan. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Pak, saya izin bertanya untuk di nomor 3 dari Pak, yang PT Gragas, Pak. Mhm, Itu kan menggunakan ketentuan yang PPN KMS ya, Pak. betul. Untuk si PPN KMS itu dia tercatat dalam PMK nomor 61 tahun 2022. Berarti Mhm. untuk, misalkan pada contoh kasus ini, misalkan tahunnya tadi masih 2016, berarti itu Ah, gimana ya Pak perhitungannya Pak, kalau masih 2016? Berarti kan oh masih iya, belum ada si PPN betul, KMS ini. betul. Ini pakai 2%, Mas. Gini, tarifnya 2% gini. PPN KMS dulu tarifnya kan cuma 2%. PMK 61 tadi menjadi kalau dulu itu 20% kali tarif PPN 10%. Jadi 2% ya. Nah, aturan yang baru itu bukan 20 kali tarif PPN enggak, tetapi langsung menggunakan nilai lain yaitu 2,2. Jadi kalau dulu pakai 2%, kalau yang sekarang pakai 2,2. Begitu, Mas. Baik Pak, terima kasih. Siap. Terus faktur pajaknya bagaimana, Pak? Nah, ini kan penjualan. Kalau penjualan ini kan bikin invoice aja kan, yang ini bikin invoice aja. Kalau ini penyerahan kepada apa namanya? Pemerintah kota, ini kan PPN dipungut.
kalau ini tadi tidak dipungut, kalau ini yang pertama ini kan mungut, ini mungut. Mungut artinya PPN-nya kan 176 juta. Berarti si pembelinya nambahin 176 juta kepada PT Gragas. Oke, yang kedua ini dipungut. Kenapa dipungut? Karena transaksi kepada pemerintah. Ini kita sebut sebagai bendahara pemerintah ya. Nah, ini transaksinya kan 660. Anggap DPP-nya itu 600 ya. Ini biar gampang ya. DPP-nya 600, PPN-nya 60. Yang diberikan ke PT Gragas itu cuma 600-nya aja. 60 jutanya dipungut atau diambil kembali oleh pemerintah Kota Palembang, disetorkan ke kas negara. Jadi dari pemerintah Kota Palembang itu nyiapin 660 juta. Yang diberikan ke PT Gragas 600-nya aja. 60 jutanya PPN-nya tadi itu langsung disetorkan oleh mereka ke kas negara tanpa melalui PT Gragas. Padahal PT Gragas adalah PKP. Nah, ini kita sebut sebagai PPN dipungut. Nah, nanti faktur pajaknya menggunakan kode 02. Kalau pemungutnya adalah dia transaksi ke BUMN, nanti menggunakan kode faktur 03. Sama-sama dipungut. Kalau yang ini, PPN KMS ini, kan dia tidak perlu bikin faktur pajak ya. Loh kok nggak bikin Pak? Kan dia membangun untuk dirinya sendiri. Tidak ada penyerahan barang atau penjualan barang kan nggak ada ya untuk soal kasus nomor 3 ini. Dia membangun untuk dirinya sendiri. Nah ini mau PKP nggak PKP punya kewajiban yang sama. Jadi tidak ngaruh ya, nomor ini tidak ngaruh ke pembuatan faktur pajak. Hanya saja pembayarannya ini bisa menjadi pajak masukan, bisa menjadi PM, atau bisa dikreditkan atas pembayaran PPN KMS sebesar 2,2% ini. Seperti halnya kalau menggunakan kontraktor, kalau pakai kontraktor kan bisa dikreditin. Maka kalau PPN KMS atau membangun sendiri ini juga bisa dikreditkan. Aturannya mana Pak? Sama, aturannya masih di PMK 61 tahun 2022. Salah satu poin barunya adalah ini dapat dikreditkan. Jadi malah bukan menjadi PK, tapi malah menjadi PM. Tidak perlu dibuat faktur pajaknya. Loh kok nggak dibuat? Kan dia tidak menyalahkan apa-apa. Kemudian menyumbang itu berarti menggunakan faktur 04. Ini mungut juga. Tapi nggak usah diambil uangnya ya, karena nanti akan dikompensasi oleh pajak masukan yang sudah dia kreditkan. Kemudian penyerahan ke kawasan berikat, kan ini PPN tidak dipungut ya, maka kita akan menggunakan faktur pajak dengan kode 07. Pak, pembagian faktur pajak 01 itu bagaimana sih Pak? Nah ini kita pakai dasar hukum Per 03 tahun 2022 mengenai faktur pajak. Nah, faktur pajak ini harus dibuat setiap kali melakukan penyerahan KP. Recording stopped. Pada setiap melakukan penyerahan BKP, maka wajib untuk dibuat faktur pajaknya. Atau pada saat ekspor, BKP maupun JKP. Ini tadi sudah kita bahas ya. Faktur pajak gabungan tadi juga sudah kita bahas. Jadi kalau ada beberapa transaksi, misalnya ini tanggal 4 ada transaksi, tanggal 11 ada transaksi, udah bikin jadi satu aja di tanggal 30.
ini boleh. Tetapi saya tidak menyarankan karena kita manusia yang sering punya penyakit lupa. Jadi nanti takutnya pas tanggal 30 ini ada yang kelewatan. Daripada takut ada yang kelewatan, mending setiap kali transaksi bikin faktur pajaknya. Apalagi kalau kita perusahaan gede, biasanya pada waktu kita bikin invoice, dari aplikasi sudah ada link untuk pembuatan faktur pajaknya. Itu malah langsung dibikin aja, tidak perlu nunggu. Pada akhirnya juga sama saja, jumlah yang dibayarkan itu sama, mau digunggung atau mau dibikin per tanggal juga sama. Jadi ini fasilitas ya, silahkan dipakai, tapi saya tidak menyarankan. Saya lebih menyarankan setiap transaksi dibikin faktur pajaknya aja. Pak, kalau satu hari itu kan boleh dijumlah, Pak. Kalau dalam satu hari transaksi ke banyak wajib pajak, boleh nggak dibikin satu faktur aja? Tidak boleh. Ini kalau ke transaksi ke wajib pajak yang sama atau pembelinya sama. Kalau pembelinya beda-beda ya nggak boleh. Harus satu pembeli satu faktur. Kemudian ada aturan baru di tahun ini yang berlaku adalah kalau dulu itu masih boleh menggunakan non NPWP atau menggunakan NWP 000. Nah, salah satunya tadi yang saya cerita, saya ketemu wajib pajak yang saya awasi dan dia menyembunyikan pembeliannya dia. Dia menyembunyikan dengan menggunakan NPWP 000. Jadi dia tanpa NPWP tapi namanya masih nama dia. Jadi kami di kantor pajak masih bisa tracing. Nah, sekarang aturan baru di 2024 ini NPWP tidak boleh dikosongkan, tapi diganti dengan NIK. Kalau tidak punya NPWP diganti dengan NIK. Apalagi nanti aturan baru NIK itu menjadi NPWP, nomornya ya. Nomor NIK dan nomor NPWP itu sama. Jadi PKP tidak lagi bingung ini punya NPWP atau enggak gitu. Mau punya NPWP mau enggak punya NPWP, tetap yang diinput adalah nomor NIK-nya. Kemudian nama alamat tidak ada masalah ya. Kemudian jenis ini tadi sudah kita bahas. Ini tata cara pengisian faktur pajaknya. Nah ini contoh DPP nilai lain tadi ya. Misalnya tadi kalau harganya itu 100 juta, tapi laba kotornya itu 10 juta. Nah, berarti kan DPP-nya sebenarnya harga barang ini itu cuma 90. Nah, maka yang kita input sebagai DPP atau dasar pengenaan pajaknya itu 90-nya. Kalau harga normalnya ketika kita jual harga jualnya 100, DPP-nya juga 100, PPN-nya 11. Nah, kalau untuk PPN dengan tarif tertentu, misalnya untuk penyerahan jasa ekspedisi, itu kan tarifnya 1,1% ya, maka langsung dimasukkan harga jualnya 100 juta, DPP-nya 100, kemudian tarif PPN-nya 1,1. Termasuk di sini contohnya adalah kendaraan bekas juga 1,1. Nah, ini yang pengen tak tunjukkan ke teman-teman, kode faktur pajak. Tadi saya sudah tunjukkan faktur pajak. Di awal kodenya itu menggunakan 01, 02, 03 sampai dengan 09. Nah, 01 itu apa? Yaitu penyerahan BKP atau JKP yang dipungut oleh PKP atau PKP yang melakukan pemungutan atas PPN-nya. Jadi kita jual barang harganya 10 juta, terus kita dapat 11 juta 100.
Jadi yang barang yang kita serahkan itu nilainya cuma 10 juta, tetapi kita dapat uang 11 juta. Itu menggunakan kode faktur 01. Ini adalah transaksi yang normal, transaksi pada umumnya. Nah, nomor 2 sampai dengan nomor 9 ini adalah transaksi khusus. Contohnya yang kedua, kode faktur 02 ini kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh instansi pemerintah. Tadi saya contohkan, misalnya transaksi kita 660 juta. DPP-nya 600, PPN-nya 60. Yang diberikan ke kita itu cuma 600-nya aja, 60-nya diambil oleh instansi pemerintah dan distorkan oleh mereka. Jadi kita nggak dapat uang PPN-nya nih. Maka kita membuat fakturnya 02 kalau pemungutnya adalah ketika transaksi dengan instansi pemerintah yang nilainya di atas 2 juta. Tapi kalau nilainya di bawah 2 juta, maka kita menggunakan kode 01. Nah, untuk 03 itu kalau transaksinya dengan BUMN. Sama seperti 02. Kalau 02 kan instansi pemerintah ya, berarti Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Bendahara Desa, atau pemerintah provinsi, dan lain sebagainya. Pokoknya dia judulnya pemerintah, kita gunakan faktur 02. Nah, kalau transaksinya dengan Pertamina, BNI, Mandiri, apalagi BNI, Pertamina, dan lain sebagainya, yang notabene dia adalah BUMN, termasuk kepada BSI, dan nilainya di atas 10 juta, kita akan menggunakan kode faktur 03. Kita akan menggunakan kode 03. Kemudian berikutnya kode 04 kita pakai untuk DPP nilai lain. Contohnya tadi yang pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri. Kemudian 05 ini aturan baru di tahun 2022 untuk faktur pajak yang nilainya tertentu. Kalau tarif PPN kan single tarif ya, yaitu 11%. Tetapi di undang-undang yang baru ini menganut kayak namanya ya, turunan begitu loh. Jadi ada kalau dulu menggunakan DPP nilai lain, sekarang daripada pusing menggunakan DPP nilai lain, langsung tarifnya aja yang diganti. Contohnya tadi ada kendaraan bekas itu 1,1. Kemudian ekspedisi 1,1. Ekspedisi yang pakai paket ya. Kalau ekspedisinya nggak pakai paket atau jasa pengangkutan tetap 11%. Kemudian ada juga emas perhiasan, itu juga menggunakan tarif 1,1. Kemudian ada lagi penjualan LPG, gas LPG yang 3 kilo itu, penyerahan dari agen kepada pangkalan, itu juga menggunakan tarif tertentu. Tarifnya malah lucu. Tarifnya itu 1,1 dibagi 101,1%. Nah, itu tarif untuk penyerahan selisih harga gas LPG dari pangkalan ke agen. Kemudian 06 ini untuk penyerahan lainnya, ini jarang sekali dipakai. Biasanya untuk penyerahan kepada turis, yang nanti 06 ini bisa di-refund waktu di bandara. Kemudian 07, seperti saya ulang berkali-kali tadi, ketika kita penyerahan ke kawasan bebas, kawasan industri khusus, kawasan industri khusus tujuan ekspor atau KTE, atau KEK, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan berikat, itu kita menggunakan kode faktur 07 yang artinya tidak dipungut. Kalau tidak dipungut, berarti pajak masukannya dapat dikreditkan. Kemudian yang berikutnya adalah dibebaskan.
sekali lagi dibebaskan sama tidak dipungut itu berbeda. Kalau dibebaskan itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, itu kita menggunakan kode 08. Contohnya apa? Contohnya ketika kita jualan beras. Beras itu masuk dalam kategori yang dibebaskan. X yang awalnya non-objek menjadi dibebaskan. Ada apa lagi Pak selain beras? Semua kebutuhan pokok itu menggunakan 08. Kemudian barang pertanian yang baru diambil dari sumbernya itu juga dibebaskan. Kemudian ada lagi yang rumah sederhana, tadi sudah kita bahas, itu juga dibebaskan. Yang bahasa iklannya menjadi subsidi, padahal PPN-nya aja yang dibebaskan. Itu menggunakan kode faktur 08. Termasuk juga jasa kesehatan. Kalau seandainya jasa kedokteran, misalnya seorang dokter omsetnya di atas 4,8 ya harus bikin faktur pajak, tetapi kan biasanya nggak nyampe. Yang terakhir kita menggunakan faktur 09. 09 sudah kita bahas tadi. Tadi saya contohin kita beli truk, truknya kita pakai untuk kegiatan usaha, mungkin setelah 5 tahun mau kita jual. Nah, ketika kita jual, terus pada waktu beli itu PPN-nya dapat dikreditkan, maka ketika jual kita harus mengut PPN-nya. Nah, karena kita mengut PPN kan harus ada faktur pajaknya tuh, maka kita menggunakan kode 09. Kemudian pertanyaannya menjadi begini, kalau seandainya kita transaksi dengan Pertamina, tapi Pertaminanya ada di Batam. Kan kalau transaksi dengan BUMN kita pakai kode 03 ya. Tapi kalau kita transaksi dengan kawasan bebas kita pakai kode 07. Maka kita mendahulukan 03 atau 07. Nah, di sebelah kanan ini ada urutannya. Ada urutannya mana yang didahulukan. Kode transaksi 07 atau 08 itu didahulukan. Jadi kalau transaksinya ke Batam, meskipun ada aturan khusus transaksi ke Pertamina itu menggunakan 03, karena di sini didahulukan 08, maka kita pakai 07 atau 08 terlebih dahulu. Kalau seandainya transaksinya 02, misalnya apa ya? Jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi dengan Pertamina. Jasa ekspedisi kan kita pakai kode 05 ya. Pakai kode 05. Tapi pembelinya itu Pertamina. Maka karena urutannya di sini kita pakai 02 atau 03 dulu, berarti kita dahulukan yang 02 atau 03. Begitu ya urutannya. Nah, nanti yang bagian terakhir kalau sudah tidak masuk 03, tidak masuk 06, tidak masuk 04, baru yang terakhir ini adalah transaksi normalnya kita menggunakan kode 01. Nah, kalau 01 berarti ya hampir semua transaksi, mungkin saya bilang 90 berapa ya, 95% atau 97% kita akan menggunakan kode 01. Kalau seandainya dalam transaksi itu menggunakan mata uang asing, maka kita harus konversi dulu ke dalam mata uang rupiah. Nah, konversinya tadi menggunakan apa? Menggunakan kurs KMK. Kurs KMK pada saat faktur pajak itu dibuat.
Ini mengenai aplikasi e-faktur, nanti pertemuan yang akan datang akan kita pelajari ya, bagaimana cara membuat e-fakturnya. Bentuknya e-faktur seperti ini, tadi udah tak contohin. Nah, e-faktur ini tidak perlu dicetak ya, tapi seandainya tidak dicetak, kalau NPWP-nya sudah benar, ini antara aplikasi e-faktur penjual dan e-faktur pembeli, mereka akan komunikasi. Ketika misalnya kita transaksi jual dengan PT XYZ, kita bikin faktur pajak seperti ini. Nanti di faktur di aplikasi e-fakturnya si PT XYZ nanti akan tersuggest, kamu ada pembelian dari PT ABC loh, silahkan dikreditkan sebagai pajak masukan. Tinggal panggil aja. Sudah ada di aplikasi e-faktur si pembeli. Ini di aplikasi Kortek yang baru juga mengakomodir hal tersebut. Kemudian tadi kan di faktur pajak itu tidak perlu tanda tangan. Tanda tangannya secara digital. Tetapi kita perlu, DJP perlu memastikan kalau yang tanda tangan ini benar-benar direkturnya. Nah, untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan yang namanya sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini harus diminta secara langsung oleh direktur dari PKP tersebut untuk menandatangani yang punya kewajiban untuk menandatangani faktur pajak. Nah, dia harus mengajukan yang namanya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini dipakai pada setiap kali kita akan melakukan upload atau penandatanganan faktur pajak. Tapi ini bisa 1000 faktur sekali upload ya, tidak harus satu-satu gitu. Jadi kita pilih 1000, langsung kita upload. Nah, ketika kita upload itu sekalian dianggap untuk menandatangani faktur pajak, dan nanti akan terbit barcode tadi atau QR code. Nomor seri faktur pajak harus diminta ke DJP ya. Ini klausul untuk permintaannya. Ini batas waktu upload e-faktur tadi udah tak kasih tahu, paling lambat tanggal 15. Oh ya, untuk tambahan, ketika kita membuat faktur pajak yang tidak dipungut atau dibebaskan atau ditanggung pemerintah, kita harus memilih kriterianya, apakah dia tidak dipungutnya karena tujuannya adalah kawasan berikat, atau tidak dipungutnya karena barangnya. Kan tadi kita beberapa nyebut misalnya karena bantuan luar negeri, itu kan juga tidak dipungut. Nah, nanti harus dipilih keterangannya pada waktu kita membuat faktur pajak, termasuk aturannya. Yang terakhir tadi mengenai faktur pajak untuk pedagang eceran. Tadi sudah saya speed, misalnya Indomaret. Indomaret tidak mungkin membuat faktur pajak untuk setiap transaksinya. Maka tidak perlu dibuat faktur pajaknya. Karena apa? Kenapa? Syaratnya adalah pembelinya itu konsumen akhir. Konsumen akhir itu apa? Ya, orang yang beli itu tidak akan dijual lagi. Itu kita sebut sebagai konsumen akhir. Maka Indomaret itu tidak perlu bikin faktur pajak setiap kali dia menyerahkan BKP atau JKP. Cukup digunggung saja. Digunggungnya dia pakai aplikasi, jumlah penjualannya berapa. Kemudian dia harus menambahkan keterangan termasuk PPN di struknya. Di struknya itu dia harus cantumkan keterangan termasuk PPN.
Nah, karakteristik konsumen akhir itu apa? Yaitu pembeli barang yang menerima jasa, kemudian dia mengkonsumsi secara langsung barang atau jasa yang dia beli atau dia terima. Pembeli barang atau penerima jasa tidak akan menggunakan atau memanfaatkan barang jasa yang dibeli diterima untuk kegiatan usaha. Jadi ketika yang beli adalah konsumen yang memiliki karakteristik konsumen akhir seperti ini, maka sekali lagi tidak perlu dibuat faktur pajaknya. Termasuk yang melalui PMSE. Yang PMSE itu apa? Yang kemarin ketika kita impor barang kena pajak tidak berwujud, yaitu berwujud Netflix dan jasa-jasa lainnya. Itu dipungut melalui PMSE atau pedagang melalui saluran elektronik. Itu tidak perlu dibuat faktur pajaknya. Nah, ini dia cukup membuat resip seperti ini. Kemudian kayaknya cukup ini saja mengenai faktur pajak. Nanti slide-nya ini saya share ya, yang bagian slide ini. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak mengenai faktur pajak? Sejauh ini jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian soal berikutnya nih, misalnya nih seorang pengusaha, dia statusnya PKP, namanya Pak Andri, memiliki usaha di bidang penjualan layar monitor. Beliau menjual layar sebanyak 50 unit pada masa November 2024. Nah, harga satuannya 4.500.000. Berapa nilai yang harus ditanggung Pak Andri dalam transaksi tersebut? Nah, berarti tinggal 50 kali 4.500.000 ketemu 90 juta ya. 90 juta. Ini DPP-nya. DPN-nya berapa? Berarti 90 kali 11%. Ketemu 9 juta 900. Itu aja sih. Misi Pak, maaf untuk yang 90 juta tadi dari mana ya Pak? Maaf. Ya, Mas. Yang 90 juta tadi dari mana ya Pak? Saya salah. 50 kali saya salah ya. 50 kali 4,5 juta. Oh, kalau dari yang saya hitung jadi 225 juta Pak. Ya itu saya kok nganu. Ya, saya salah. Sorry, saya salah itu. Betul. Mas, sampean benar, Mas. Ini kan 50 kali 4,5 juta ya. Saya yang salah. 20 juta ya. Itu masih benar. 20 berapa, Mas? 225 Pak. Nah, 225, betul. Nah, 225 tinggal dikalikan dengan 11%. Terima kasih, Mas, koreksinya. Baik Pak, sama-sama. Berikutnya, nah kita punya PR selanjutnya yang pengen saya sampaikan adalah PPN BM. Ini seharusnya N-nya kecil, tetapi karena ini judul, saya tidak bisa mengecilkan N-nya. Berbeda dengan PPN yang tadi, itu kan N-nya besar karena pajak pertambahan nilai. Ini N-nya kecil karena pajak penjualan barang mewah. Jadi bukan pajak pertambahan nilai barang mewah, bukan. Tetapi pajak penjualan barang mewah.
Ini ada di pasal 5 Undang-Undang PPh 42 tahun 2009 ya. Tapi sebelum ke situ, kita absen dulu. Teh Anandya Putra Andi Tasya hanya menghasilkan atau pabrikasi atau industri atau pada waktu impor barang yang tergolong mewah tersebut. Kita langsung merujuk ke PMK baru ya, baru berapa tahun? Mau 9 tahun? 8 tahun ya. Yang 8 tahun yang lalu, PMK 33 tahun 2017 ini apa namanya? Tarif PPNBM yang berlaku di saat ini. Yang pertama, tarifnya adalah 10%. Artinya, kalau harganya itu 100 juta, itu nanti PPN-nya 11 juta, kemudian PPN BM-nya 10 juta. Jadi harga jualnya adalah 121 juta. Tapi ini hanya berlaku kalau Toyota ya berarti dari Toyota keluar. Nanti ketika apa namanya dealer itu membeli, maka dealer itu tidak perlu mengut PPNBM lagi dan tidak boleh juga dimasukkan ke HPP. Jadi 11 juta ini nanti akan ditagihkan kepada konsumen akhirnya. 10% dikenakan atas apa saja? Yang pertama adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar cetus api atau diesel atau semi diesel, baik yang dilengkapi dengan listrik, motor listrik maupun tidak, dan kapasitas silindernya bebas. Contohnya apa? IS, Elof, ada Premio yang apa namanya? Mercy itu apa ya? Premio, Mercy Premio ya. Itu kan antara 10 sampai 15 orang. Nah, dia dikenakan PPN 10%. Tetapi kalau seandainya pengajuannya itu untuk angkutan yang platnya pakai plat kuning, maka PPN dan PPNBM ini bisa dibebaskan. Tapi syaratnya dari awal waktu pengajuan itu diajukan oleh PO dan nanti harus menjadi plat kuning. Tetapi ketika misalnya digunakan untuk angkutan tetapi dalam tanda kutip tidak berizin yang menggunakan plat kuning, menggunakan plat putih, maka kita akan kenakan PPN dan PPNBM sebesar 10%. Bisa dibedakan ya. Makanya kalau teman-teman pernah dengar harga ekstasi kok murah, di samping apa namanya harga belinya juga murah ya, karena dia tidak kena PPN dan PPNBM. Kemudian memang depresiasi masa manfaatnya juga habis karena ada 4 tahun, makanya harganya bisa murah.
Kemudian selain tadi untuk kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, berarti selain sedan ya, atau dengan motor bakar cetus api. Bakar cetus api itu berarti diesel ya, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak. Kemudian gadannya satu penggerak saja. Kemudian kapasitas silindernya sampai dengan 1.500, berarti di bawah 1.500. Ini contohnya yang di bawah 1.500 apa yang diesel ya? Kalau dulu Suzuki itu ada tuh, Suzuki Brezza. Nah, itu berarti PPN-nya 10%. Kemudian masih sama, kurang dari 10 orang yang menggunakan nyala kompresi, ini berarti pakai bensin. Yang atas tadi bensin, yang ini diesel. Sama dengan CC di bawah 1.500, gadannya cuma satu. Ini berarti yang Brezza, ini berarti ada Expander, ada Avanza, ada Sigra, ada Kaila, ada apa lagi? Ayla, dan lain sebagainya. Pokoknya CC-nya di bawah 1.500 pakai bensin. Kalau yang ini di bawah 1.500 tapi solar. Itu PPNBM-nya 10%. Kemudian berikutnya adalah yang tarifnya 20%, yaitu sama masih kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi, pakai satu gadan juga. Nah, kemudian menggunakan bensin, kemudian CC-nya antara 1.500 sampai 2.500. Nah, di sini ada Innova, ada Fortuner yang 24 ya. Kemudian ada Pajero dan lain sebagainya. Kemudian yang bawahnya selanjutnya itu sama dengan atas, cuman dengan bensin. Ini kan berarti varian Innova yang solar, Fortuner yang solar, Pajero juga yang solar. Pajero ada yang bensin nggak ya? Seperti itu ya. Pokoknya CC-nya antara 1.500 sampai dengan 2.500. Kemudian untuk yang 2 baris dan penumpangnya tidak lebih dari 3, tetapi tidak lebih dari 6. Mudahnya double cabin. Ini contohnya ada Hilux, kemudian ada Strada, kemudian apa lagi? Pokoknya yang double cabin, yang belakang ada baknya itu ya, itu CC-nya berapapun menggunakan tarif PPNBM 20%. Mau double gadan maupun tidak. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang 30%. Nah, 30% ini untuk yang kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10, termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi motor silinder maupun tidak. Motor silinder itu kayak sekarang menjadi hibrid itu ya. Dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc untuk sedan atau station wagon. Atau station wagon dengan sistem dua gadan penggerak. Ini contohnya yang Vios itu, yang dijadiin taksi itu. Ketika dia tidak menjadi taksi, keluar Vios ya, keluarnya menjadi Vios bukan menjadi limo, itu dia kena PPNBM 30%. Tetapi ketika dia menjadi limo taksi, PPNBM-nya tidak kena ya. Kenapa? Karena dia plat kuning. Kemudian kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi, dengan motor nyala
kompresi, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan kapasitas silinder sampai dengan 1000 cc untuk sedan station wagon dengan gardan penggerak ganda atau 2 gardan. Itu sama dikenakan tarif 30%. Kemudian 40% untuk kendaraan atau pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api, baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan 1 gardan penggerak, kapasitas silindernya antara 2.500 sampai dengan 3.000. Contohnya apa? Fortuner yang 2,8 ya. Yang 2,8 itu masuk yang 40%. Kalau yang atas. Kemudian berikutnya, ini kan 1 gardan ya, 1 gardan penggerak, berarti penggerak roda depan aja atau belakang aja. Yang di bawahnya itu antara 1.500 sampai dengan 3.000. Tetapi penggeraknya menggunakan 2 gardan penggerak. Berarti yang 4 kali 4 atau AWD. Kemudian ini biasanya yang logonya gini-gini itu loh. Nah, itu hampir semuanya kan dia pakai AWD. Maka dia nanti PPNBM-nya pakai 40%. Atau Fortuner atau Pajero yang Dakar yang bisa 4 kali 4, dia juga pakai tarif yang 40%. Kemudian kendaraan bermotor pengangkutan orang kurang dari 10 dengan nyala kompresi atau diesel. CC-nya antara 1.500 sampai dengan 2.500 untuk 2 gardan penggerak. Kemudian tarif 50% diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang penggunaannya untuk golf. Contohnya ya ada bagi ya. Kemudian dan lain sebagainya lah, yang pokoknya kendaraan tersebut dipakai di arena golf untuk transportasi dari satu untuk mengitari lapangan golf intinya. Kemudian 60%. 60% ini dikenakan untuk motor yang rodanya masih 2, tapi silindernya di atas 250 cc sampai dengan 500 cc. Termasuk yang pakai moped yang di sebelahnya Sespan ya. Kalau cc-nya masih 249 masih aman. Contohnya X-Max itu masih aman dari 60%. Tetapi kalau yang sudah sudah Ninja yang 600 cc ya dia akan dikenakan PPNBM 60%. Akan kena apa saja, misalnya Ninja yang 600 cc ya. Berarti kan misalnya harganya 1 miliar misalnya lo ya. Saya nggak tahu harganya. Harganya 1 miliar. Harga dari waktu impor. Nah, harga 1 miliar ini kita akan kenakan PPN. PPN-nya berarti 110 juta. Kemudian PPNBM 60%. Berarti 600 juta. Masih ingat kemarin ada PPH pasal 22 sebesar 0,45%. Berarti sekitar 45 juta ya. Benar nggak ya?
4.500.000. 0,45 pokoknya ya. 0,45 dari 1M. Kemudian ada PPh pasal 22 barang mewah 5% ya kalau nggak salah. Tambah 5% lagi. Mau jadinya harganya berapa ini? 1.800.000-an lah. Dari yang awalnya 1 miliar saja. Kurang lebihnya seperti itu ya cara ngitungnya. Kemudian kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, pantai, gunung, dan kendaraan semacam itu. Kemudian menjelang yang terakhir tarifnya yang 125%, yaitu kendaraan untuk pengangkutan kurang dari 10 termasuk pengemudi dengan motor cetus api atau bensin, dilengkapi dengan motor listrik atau tidak, berarti hibrid ataupun tidak. Kemudian kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Mau sedan atau station wagon, atau selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan penggerak atau 2 gardan penggerak. Kemudian di bawahnya sama untuk yang diesel. Kemarin baru lihat teman-teman yang penggemar mobil ya. Kemarin baru lihat Mitra Eri, dia nyoba mobil Koenigsegg ya. Koenigsegg itu harganya berapa M ya? Kalau seandainya harganya misalnya tuh ya 10M misalnya, berarti PPN-nya 1,1 M, terus PPN BM-nya 12,5 M, terus pajak barang mewahnya dan lain sebagainya. Harganya bisa 13, mungkin di 14-an M kalau seandainya harganya 10 M ya. Kok 24 M. Bisa 2 kali lipatnya lebih karena kena PPN 125%. Nah, inilah sebabnya di Batam itu banyak mobil-mobil antik seperti ini berkeliaran di sana. Kenapa? Karena dia di sana itu tidak ada PPN dan tidak ada PPN BM. Tapi seandainya kita mau ambil barang dari Batam, mau kita bawa ke Bandung, sama. Nanti ketika dia masuk ke pelabuhan ketika dia keluar dari Batam, akan dikenakan PPN BM dan PPN seperti ini. Kemudian kendaraan bermotor roda 2 dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc yang terdiri dari motor sepeda motor termasuk moped dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan atau tanpa dengan atau tanpa kereta pasang sisi atau sespan termasuk kereta pasang sisinya. Trailer atau semi trailer tipe karavan untuk perumahan atau kemah ini juga lagi lagi in ya, lagi naik daun, yaitu camper van. Nah, untuk mobil-mobil semacam ini itu tarif PPN BM-nya lumayan gede banget. Termasuk ini yang motor yang cc-nya di atas 500 cc. Makanya dulu pernah masih ingat nggak ada kasus petinggi Garuda yang dia beli Airbus atau kalau nggak salah beli Airbus ya, beli Airbus dari Amerika, kemudian